Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat bergabung kembali rekan-rekan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kini kita bertemu lagi dengan mata kuliah teori sastra modern. Bersama saya, Heru Prasetyo sebagai tim pengampu dari mata kuliah ini. Kawan-kawan, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait dengan ancangan teori sastra dari M.H. Abrams. Tempo lalu sudah ada sedikit teaser atau sedikit cuplikan terkait apa saja sih yang akan dibahas kali ini. Nah, makanya untuk pertemuan ini, mari kita masuk bersama-sama ke dalam pembahasan materi. Oke, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas materi yang telah sempat kita obrolkan di akhir perbincangan materi kedua atau pertemuan kedua. Materi tersebut adalah orientasi kritik sastra M.H. Abrams. Seperti teman-teman kemarin sudah ketahui bahwa syarat keberadaan suatu karya sastra pasti akan ada namanya karya sastra itu sendiri, adanya pembaca, adanya dunia atau semesta, universe, dan terakhir adalah si penciptanya itu sendiri. Nah, kali ini Abrams akan menjelaskan terkait keempat hal ini dikaitkan dengan bagaimana pendekatannya untuk kritik sastra. Ya, seperti sebelumnya, di awal perkuliahan ini, pembahasan materi ini, saya mempersilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapat di kolom komentar video ini ditautkan yaitu di YouTube. Pun jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan panjang lebar, silakan masuk ke forum diskusi di kelas Unila ACID. Oke, tanya. Kalau misalnya nggak tahu, tanya. Tersesat. Oke? Ya, inilah materi kita. Ini adalah teaser temporer yang kita bahas bahwa ada 4 aspek yang dibahas oleh sastra, itu adalah realitas atau universe atau semesta, ada sastrawan sebagai pencipta, ada pembaca sebagai penikmat, dan karya itu sendiri. Nah, bagaimana pendekatan ini yang akan kita bahas? Nah, ini sudah ada arah-arahnya ya. Berkaitan dari realitas, maka akan bicara tentang mimetik. Bicara tentang karya, akan bicara tentang objektif, pendekatan objektif. Sastrawan adalah pendekatannya ekspresif, pembaca, dan pragmatik. Ya, kita bahas satu persatu dari keempat hal ini. Terkait dengan teori Abrams ini tidak akan pernah lepas dari bukunya yang terbit tahun 1955 yaitu The Mirror and the Lamp. Ini adalah salah satu studi klasik sastra modern karena dari sinilah karya kritik sastra bermunculan dan Abrams adalah salah satu pionir yang menggagas bagaimana kritik sastra tersebut dilihat dari 4 aspek. Ini adalah sosoknya, Meyer H. Abrams. Di pengantarnya, ia mengatakan bahwa judul buku tadi, The Mirror and the Lamp, mengidentifikasi 2 metafora pikiran yang umum dan antitesis. Yang satu membandingkan pikiran dengan reflektor benda-benda eksternal, yang lain dengan proyektor bercahaya yang memberikan kontribusi pada objek yang dilihatnya. Maksudnya seperti apa? Yang pertama adalah karakteristik dari banyak pemikiran dari Plato hingga abad ke-18. Yang kedua adalah tipikal konsepsi romantis yang berlaku dari pikiran puitis. Nah, jadi terkait dengan bagaimana ia melihat karya sastra, ia tidak lepas dari bagaimana pemikiran dari Plato terhadap karya sastra. Nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Nah, berkaca dari 4 teori tadi, 4 aspek tadi, ini adalah gambarannya. Tadi sudah ditampilkan juga di awal. Ada universe, ada artis, audience, dan karya itu sendiri. Ada mimetik, pragmatik, ekspresif, dan di karya sastra ini akan bicara tentang objektivitas. Nah, representasi segitiga dari 4 koordinat ini bukanlah konstanta, melainkan variabel. Kenapa? Karena jika kita membahas terkait dengan karya sastra itu sendiri, objektif, pendekatan objektif, maka bukan berarti pendekatan yang lain itu hilang. Pendekatan yang lain ada, tapi hanya saja kita tidak melihatnya secara utuh. Kita hanya melihatnya secara satu sudut pandang saja, yaitu objektif. Maka pragmatik, mimetik, dan ekspresif sementara waktu dilupakan. Maka di sini dikatakan adalah satu koordinat selalu tetap menonjol, yang menentukan fokus kritik. Sementara yang lain itu tidak menghilangkan 3 koordinat lainnya. Jadi kalau fokusnya ke objektif ya, pragmatik, mimetik, ekspresif tidak
sentuh. Sementara kalau misalnya nyentuh pragmatik, maka objektif, ekspresif, mimetik tidak disentuh. Apakah keduanya bisa bersamaan dibahas atau empatnya bisa dibahas? Ya bisa saja. Hanya saja mungkin kompleksitasnya yang akan membuat kalian akan kesulitan dalam menganalisisnya. Bisa, ya bisa pastinya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik itu berkata bahwa ia akan memandang karya sastra sebagai sebuah refleksi dari sebuah kehidupan. Nah, makanya di sini saya mencontohkan ada 3 novel ya, dari 3 zaman. Ada Presiden Prawira Negara karya Akmal, Siti Nurbaya karya Marah Rusli, ada Pramudia Anantatur dari triloginya Pulau Buru. Nah, ini karya sastra kan selalu bicara tentang ini, kehidupan. Baik itu sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, kawanan, dan lain. Karena dia adalah tiruan dari kehidupan. Pendekatan mimetik. Ini pertama kali lahir dalam dunia kritik sastra. Jadi sebelum ada pragmatik, ekspresif, dan lain-lain, maka mimetik dulu yang muncul. Diawali oleh kritik yang dilontarkan oleh Plato dan Aristoteles terhadap karya sastra. Tadi yang dibicarakan Abrams di awal ya. Ini Plato, mukanya nggak ada ya, karena nggak tahu mukanya seperti apa. Ini patungnya yang di sana, di luar negeri. Plato menyatakan bahwa karya seni dan sastra hanya tiruan dari kenyataan. Jadi nilainya lebih rendah daripada kenyataan. Sumber lebih tinggi daripada tiruan. Jadi dia mengatakan bahwa namanya karya seni, baik itu seni sastra atau seni rupa dan lainnya, itu hanya sebuah tiruan, jadi hanya sebuah imitasi, hanya sebuah representasi dari sebuah kehidupan. Dia tidak mungkin nyata. Pun jika dia adalah bercerita tentang kenyataan dalam dunia real, itu sudah termasuk dalam proses kreatifnya si pengarang. Nah, ini ditegaskan oleh si Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa mimesis para seniman tidak semata-mata menjiplak, melainkan sebuah proses kreatif. Ditegaskan kan oleh Aristoteles, jika kemarin saya menyatakan bahwa ada novel, Disorder, karya Akmal Naseri, bicara tentang pandemi, apakah dia berbicara tentang pandemi saat ini? Jawabannya bisa saja iya, bisa saja tidak. Bisa saja iya karena ia merupakan inspirasi, bisa saja tidak karena ia merupakan pengembangan dari apa yang sedang mungkin Akmal alami saat pandemi COVID ini berlangsung. Seperti itu. Jadi, walaupun agak mirip dengan kejadian di realnya, bisa saja itu tidak akan pernah sama dan tidak akan bisa disamakan, karena akan selalu ada bumbu-bumbu yang dibuat oleh si pengarang dalam membangun dunianya kembali, atau dunia sastra yang ia susun. Seperti itu, teman-teman. Mimetik atau tiruan tujuannya adalah memandang karya sastra sebagai refleksi kehidupan, dalam pengertian kebenaran, representasi realitas dunia dan kehidupan serta karakter manusia. Karya sastra dipandang sebagai tiruan, refleksi, representasi dunia dan kehidupan manusia. Kriteria utama yang diterapkan pada sebuah karya adalah kebenaran dan kecukupan representasi terhadap materi yang diwakilinya, harus diwakili. Mengasumsikan atau menegaskan bahwa karya sastra mencerminkan representasi istilah paralel, pemalsuan, pura-pura, salinan, gambaran. Jadi gini teman-teman, kalau tadi dibilang kalau misalnya dia tiruan realitas, maka bicara tentang semua unsur kehidupan yang ada dalam kehidupan nyata kita. Baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Maka ketika teman-teman membicarakan sebuah karya sastra dan membaca dengan penuh waktu, seolah-olah teman-teman merasakan masuk ke dalam dunia tersebut. Mengapa? Karena seolah-olah teman berada dan menjadi sosok si karakter. Kedekatan emosi, dunia hayal atau dunia fiksi atau dunia rekaan yang merupakan imitasi atau tiruan atau salinan dari dunia nyata itu menjadi dekat oleh pembaca, maka kita seolah-olah merasakan, seolah-olah kita masuk dalam cerita itu sendiri. Karena memang dibuatnya senyata mungkin, dibuatnya seril mungkin, tapi tetap saja itu sebatas tiruan. Bahwa ada peristiwa yang mungkin terjadi adalah mungkin saja peristiwa nyata, tapi itu hanya sebatas inspirasi dan akhirnya dibuat kembali menjadi tiruan. Contoh seperti ini deh. Novel Presiden Prawira Negara.
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalkan agresi militer Belanda kedua di Yogyakarta, itu memang terjadi. Tapi bahwa ada cerita namanya Kamil Koto di situ ada di Jogja, itu tiruannya si Akmal gitu loh. Nggak mungkin ada tokoh itu. Ya mungkin ada banyak orang ketika agresi militer terjadi di Yogyakarta, tapi apakah benar Kamil merasakan atau menjadi saksi agresi itu? Nggak ada yang tahu. Karena itu hanya sebatas rekaannya si Akmal Naseri. Dia menciptakan kembali kejadian agresi itu, dia menuturkan kembali berdasarkan fakta-fakta sejarah, ditulis ulang, ditambahin fiksi, bumbu-bumbu agar sedap, dan jadilah karya Presiden Prawira Negara. Ceritanya berdasarkan fakta. Iya sebagian, selebihnya tidak. Itulah mimetik, tiruan. Jadi jangan gampang antara tiruan dan nyata. Ini yang tadi ditulis, digambarkan, ditampilkan di awal. Siti Nurbaya, Marah Rusli. Ada yang pernah baca atau mungkin dulu pernah nonton? Oh, kalian pernah nonton nggak ya? Dulu di TVRI sih. Ada namanya Datuk Maringgi. Jadi kalau misalnya bicara tentang Marah Rusli atau karyanya yang merupakan karya fenomenal sih sebenarnya ini, cerita tentang Kasih Tak Sampai. Orang-orang mendeskripsikannya bahwa Marah Rusli ini bercerita tentang realitas saat itu di Minang, bahwa ada konflik generasi muda dan generasi tua, adanya upaya kawin paksa di adat atau budaya setempat seperti itu. Dan ini terekam dalam sebuah novel. Ada fakta? Ada. Tapi apakah itu merupakan realita? Ya tidak sepenuhnya juga, karena ada tambahan bumbu-bumbu tadi agar sedap ya. Karena perlu diingat, perlu digarisbawahi adalah mimetik adalah tiruan dari hal yang paling nyata di dunia ini. Peristiwa-peristiwanya ada, iya, tapi tidak senyata peristiwa itu terjadi di dunia nyata. Lalu bagaimana peran kritikus dalam pendekatan ini? Peran kritikus seyogyanya harus menilai karya dengan kemampuannya agar secara akurat mewakili isi karya sastra. Jadi menelusuri fakta-fakta yang ada, sehingga nanti tergambarkan bahwa nantinya ia dapat menemukan benang merah bahwa cerita A merupakan kaitannya dengan kisah nyata yang serupa dengan cerita rekaan A, seperti itu. Lewat apa? Ya bisa saja kita bermain dengan struktur dari karya sastra itu. Menganalisisnya sih bisa seperti itu. Atau mungkin menggunakan sosiologi sastranya, bagaimana kisahan dalam karya itu. Ya, nanti bisa dilihat lebih dalam lagi nanti di pertemuan berikutnya, bagaimana pisau bedah lainnya akan mengungkap bagaimana kita mengupas makna atau pemaknaan atau jalinan cerita yang ada dalam sebuah karya sastra. Berikutnya adalah pendekatan pragmatik. Kalau pragmatik ini lepas dari namanya karyanya, lepas dari namanya si penciptanya ya. Ini berfokus pada karya sebagai sesuatu yang dirancang untuk menghasilkan respon emosional dan moral tertentu pada pembaca. Jadi fokusnya kepada si pembacanya aja. Pengarang menciptakan sebuah karya sastra, selesai di situ saja. Dia mungkin menyisipkan nilai moral A, B, C. Tapi itu adalah usaha dia. Lalu bagaimana di masyarakat ketika karya itu dilepas, dimaknai, diresepsi, diapresiasi, ya bergantung di masyarakat. Bisa saja nilainya tidak lagi menjadi A, B, C nilai moralnya. Bisa saja nilainya berubah menjadi D, E, dan F. Karena semua orang punya sudut pandang masing-masing, semua orang punya kekhasannya sendiri. Makanya kemarin saya bilang di awal, ketika kita tidak bisa atau belum mampu menilai sesuatu, bukan berarti kitanya yang nggak bisa ya, tapi mungkin karena ilmu kita nggak cukup. Makanya kemarin saya yang mengatakan bahwa saya tidak suka jazz itu jelek, bukan berarti jazz itu jelek sebenarnya, tapi mungkin karena sayanya tidak punya ilmu untuk menikmati musik itu sendiri, sehingga musik yang mungkin dibilang orang bagus itu tidak bisa saya nikmati karena saya tidak punya ilmunya dan saya tidak punya
seni atau kemampuan untuk mengapresiasinya. Seperti itu. Itu pragmatik. Ayo kita mulai satu-satu kita kupas. Pragmatik ini dapat ditelusuri kembali ke Art Poetica dan Art of Poetry dari Hermann Horace di abad pertama sebelum Masehi, dominan hingga abad ke-18, dan pada abad ke-20 mulai booming dengan karya kritikus Swinburne, dan diadopsi oleh beberapa strukturalis yang menganalisis teks sastra sebagai permainan kode sistematis yang menghasilkan interpretatif pembaca, serupa atau dihidupkan kembali dengan kritik retoris. Jadi intinya adalah ketika berbicara tentang pendekatan pragmatik ini, kritik seorang kritikus itu akan fokus kepada apa sih nantinya yang didapatkan oleh si pembaca ketika membaca sebuah karya sastra, itu yang akan ditelisik. Tujuannya berfokus pada karya sebagai sesuatu yang dirancang untuk menghasilkan respon emosional dan moral tertentu pada pembaca, seperti kesenangan estetika, instruksi, atau jenis emosi, dan bagaimana efek tersebut dihasilkan. Lalu menekankan strategi artistik yang digunakan penulis untuk melibatkan dan memengaruhi tanggapan pembaca terhadap hal-hal yang direpresentasikan dalam sebuah karya sastra. Itu terkait dengan pragmatik. Jadi fokusnya adalah efek, dampak, akibat dari membaca. Misalkan unsur kesedihan yang tampak gitu, ya, tinggal dianalisis unsur-unsur ya dalam sebuah karya sastra tersebut, unsur-unsur kesedihan yang muncul seperti apa gitu. Kita analisis dari tuturannya kah, dari pemaparannya gitu. Mana yang bicara tentang kesedihan, mana yang membuat si pembaca sedih gitu. Gayanya seperti apa bahasanya. Ini ada namanya tetralogi Pramudia Anantatur yang paling terkenal. Kalau nggak tahu, tetralogi adalah 4 seri dari terbitan Pramudia Anantatur. Ada Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Mengapa novel ini saya tampilkan? Menarik sih, kenapa? Tadi dibilang, pragmatik fokus kepada apa yang direspon oleh si pembaca. Dan apakah teman-teman pernah ingat bahwa saya nggak terlalu yakin sih teman-teman bakal paham atau mungkin tahu. Tetralogi ini pernah sempat hilang ketika zaman Orde Baru. Sempat lenyap, dalam tanda kutip dihilangkan ya, dari peredaran. Apa hal? Karena kala itu pemerintah menilai bahwa buku ini terlalu keras, buku ini tidak layak, bisa jadi seperti itu, dan ya sejenisnya ya. Mengapa? Karena penilaiannya adalah mungkin karena buku ini ditulis oleh Pramudia Anantatur ketika dalam pengasingan di Pulau Wuru, dan dia merekam apa yang terjadi kala itu, dan bisa saja apa yang dituliskan dalam buku ini mungkin walaupun mimetis ya sebenarnya, karena tidak mungkin nyata beneran kan. Ada yang baca Bumi Manusia, Nyontosoroh, ya bisa saja itu memang realita, tapi kan ini ya mimetisnya si Pramudia gitu. Tapi ternyata respons dari si pemerintah, defense-nya sangat kuat, sehingga buku ini jangan terbit. Buku ini terbitnya tolong dibatasi dan sejenisnya. Sehingga sempat hilang di peredaran, dan sekarang mulai muncul kembali, dan banyak yang mengapresiasi kan, bahkan terakhir Bumi Manusia dijadikan film oleh Hanung Bramantyo, dan sempat ya lumayan sih saya bilang, tapi saya nggak suka nontonnya, lebih enak baca novelnya yang beda. Yang ingin saya sampaikan apa? Ketika pemerintah menilai bahwa Bumi Manusia dan sejenisnya dari tetralogi ini memiliki tanda kutip tadi yang perlu dilarang, di satu sisi pembaca lainnya mengapresiasi bahwa Pramudia Anantatur cukup cakap dalam merekam peristiwa, momen, ataupun kesejarahan yang terjadi kala itu dalam tetralogi ini. Nah, artinya apa? Dari dua sudut pandang ini kan kita bisa melihat bahwa ketika tetralogi ini muncul, penafsirannya di pembaca, di masyarakat berbeda. Pemerintah menilai ini, sedangkan pembaca lain menilai ini. Nah, bukan maksud untuk membuat bias, tidak. Tapi yang saya bilang tadi,
Penulis bisa saja menitipkan pesan 1, 2, 3 atau A, B, C. Tapi pembaca ketika menikmati, menangkapnya malah bisa saja bukan 1, 2, 3, tapi 4, 5, 6 atau D, E, F. Nah, seperti itu. Inilah yang terjadi dalam tetralogi tetraloginya Pramudia Anantatur, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Punya gambaran ya? Mudah-mudahan. Kalau nggak paham, tanya aja. Lalu bagaimana peran kritikus sastra? Peran yang diambil oleh para kritikus adalah menilai karya sastra tersebut berdasarkan keberhasilan pengarangnya dalam membuat penonton atau pembaca merespon dengan cara yang dia inginkan. Jadi fokusnya kepada impact, dampak, respons dari para pembaca. Teorinya bisa pakai respons reader. Respons reader seperti apa? Nanti di ujung. Pertemuan-pertemuan berikutnya. Enggak sekarang. Jadi namanya... ini kan ancangan ya. Ancangan titik pijak lah, awalan. Bagaimana kalian untuk mau menganalisis sebuah karya sastra. Maka dari 4 ini kalian tidak... bukan tidak ya. Nantinya akan membutuhkan pisau bedah lainnya untuk menyelam gitu. Misalkan kalian mau pakai pragmatik, tapi pragmatik tidak mungkin berdiri sendiri, pasti akan bicara tentang respons reader misalnya contohnya, seperti itu. Mimetis, dia mungkin berdiri sendiri, pasti akan butuh sosiologi sastra, strukturalisme, seperti itu. Jadi akan saling berkaitan dan banyak ilmu atau banyak pisau yang akan digunakan dalam membedahnya. Pelan-pelan ya. Pun kalau misalnya bingung, tanya atau tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa ya. Berikutnya, yang ketiga, ada pendekatan ekspresif. Kalau ekspresif ini, kita akan fokus kepada karya sastra sebagai ekspresi individualitas pengarang. Kalau sebelumnya mimetis akan fokus pada universe semesta, pragmatik akan fokus kepada pembaca, maka sambutlah ekspresif ini, kita fokus kepada para pengarangnya. Bagaimana bicara tentang pengarang? Ya, tadi dibilang, ketika si pengarang menyampaikan 1, 2, 3, mengapa dia menampilkan 1, 2, 3, gitu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, gitu. Misalkan ada ceritanya juga berkaitan dengan mimetisnya dengan ini. Lah, kenapa dia masukin mimetisnya seperti ini, gitu. Cari tahu di pengarangnya, mengapa Anda memasukkan cerita ini ke dalam karya ini, gitu. Pelan-pelan. Kita masuk ya. Teman-teman pasti kenal, pun kalau tidak kenal maka cukup disayangkan teman-teman dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra tidak mengenal beliau, Profesor Dr. Andries Hans Tieu, atau dikenal dengan Etieu. Ini akademisi Belanda. Kalau misalnya teman-teman punya buku menulis sastra, ya inilah salah satu karyanya. Oke, fokus ya. Beliau mengatakan bahwa puisi adalah luapan spontan dari perasaan yang kuat. Puisi adalah perasaan mengaku diri pada dirinya pada saat-saat kesunyian. Tidak hanya puisi ya, kita bicara tentang hal yang umum, itu karya sastra. Bahwa karya sastra itu pasti akan berbicara tentang apa yang menjadi pemikiran ataupun pengalaman si pengarang. Maka ketika kita bicara atau menyelami sebuah karya sastra, katanya, kabarnya bahwa kita akan menyelami dunianya si pengarang, pemikirannya si pengarang, atau pengalaman yang terbentuk dari si pengarang. Itu yang dikatakan oleh Etieu dan bisa saja benar ya. Yuk kita bahas lagi. Bicara tentang ekspresif, dia akan muncul pada abad 18 dan 19 kala itu saat pengkritik sastra berusaha menyelami jiwa penyair melalui karya yang dihasilkan. Salah satunya adalah Samuel Taylor Coleridge dan William Wordsworth. Dipraktikkan dalam tulisan kritikus psikologis dan psikoanalitik dalam kritik seperti George Paulet, The Geneva School. Ini sekilas tentang kesejarahannya. Lalu tujuannya apa kita bicara tentang ekspresif? Memusatkan perhatian pada karya sastra sebagai ekspresi individualitas pengarang. Lalu lebih berfokus pada karya sastra sebagai objek seni atau pengaruhnya terhadap pembaca. Maka tadi saya bilang, ketika kita bicara tentang karya sastra, kita tidak bisa lepas dari si pengarangnya. Tidak mungkin pengarang
tidak menitipkan sesuatu kepada karya yang ia tulis. Maka ketika kita bicara tentang karya sastra, kita tidak bisa lepas bahwa ada hasil pemikiran atau ada hasil luapan ekspresi hati, perasaan, pengalaman dari pengarang di dalam karya yang ia hasilkan. Dan pendekatan ekspresif ini akan menelisik hal tersebut, kawan-kawan. Caranya seperti apa? Ya dengan teman-teman menggunakan metode yang paling enak tuh wawancara, langsung tonjok si pengarangnya, analisis. Mengapa demikian gitu. Wow, contoh banyak sekali. Ada Rongeng Dukuh Parut, Ahmad Tohari, ada Amba, Laksmi Pamuncak, ada Hamka, terkenal sekali, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ada Laut Bercerita, ada Pada Sebuah Kapal, ada N. Hadini. Ini karya-karya fenomenal semua ya. Mudah-mudahan sih udah pada baca ya. Lalu ketika kita bicara tentang pendekatan ekspresif, apa sih yang hendak disampaikan oleh pengarang terhadap karya-karya ini, melalui karya-karya ini? Amba. Kalau berbicara umum ya, bicara sekilas, ada mimetis dengan dunia pewayangan. Ayo. Kalau Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ya jangan disamakan dengan Titanic ya, kita nggak bicara ke sana. Tapi ketika baca itu, teman-teman akan melihat bagaimana kekhasan adat timur kita dalam merekam sebuah jalinan romansa. Saya jadi spoiler deh. Baca sendirilah. Tapi apa yang ingin disampaikan pengarang? Pasti ada kan. Dia ingin menitipkan pesan moral pastinya kan. Tapi kita tidak bisa saja berbatas kepada analisis strukturnya. Bagaimana tuturan cerita di dalamnya berupa plot, alur, tokoh penokohannya. Tidak bisa. Kita harus juga untuk menganalisis melalui cara bertanya kepada si pengarangnya langsung. Jika itu dimungkinkan, tapi berhubung ini pengarangnya sudah hilang, sudah tidak ada ya, ketika teman-teman menghadapi sebuah karya seperti ini ya, dekati dengan orang yang terdekat, telusuri dari orang yang terdekat. Kapan karya-karya itu lahir? Saat momen apa karya-karya itu lahir? Bagaimana pengalaman batin si pengarang saat karya-karya itu lahir? Itu yang dianalisis oleh pendekatan ekspresif. Jadi sebenarnya paling nyaman adalah ketika kalian bicara tentang pendekatan ekspresif. Kalian akan bicara strukturalisme bisa, sosiologi sastra bisa, psikologi sastra bisa. Tapi yang lebih nyaman adalah ketika kalian bisa langsung to the point, bicara dengan face to face pada pengarangnya, pencipta karya sastra itu sendiri. Pak, Bu, Mas, Mbak, maksud Anda apa? Seperti itu. Jadi bertanya langsung, apa yang ia mau? Apa yang ia titipkan? Seperti itu. Itu adalah ekspresif. Lalu bagaimana peran kritikus dalam pendekatan ekspresif ini? Peran kritikus adalah menilai karya dengan ketulusan, keaslian, kecukupannya untuk visi, keadaan pikiran individu penyair. Lalu sering mencari dalam karya tertentu bukti temperamen dan pengalaman tertentu dari penulis yang secara sadar atau tidak sadar telah mengungkapkan dirinya di dalam suatu karya sastra. Ya, titipan-titipan itu ditelisik dalam analisis kalian. Caranya lewat struktur tadi ya, lewat struktur karya sastra analisisnya. Jika sudah ditemukan, ya tinggal ditanyakan kembali, dicek kembali, cek dan recheck kembali kepada pengarangnya, si penciptanya. Seperti itu adalah tugas kalian sebagai kritikus sastra. Tapi kelemahan ekspresif ini secara tidak langsung kadang-kadang seorang kritikus ketika si pengarang berkata A, bercerita tentang A, maka kadang-kadang kita langsung judgement atau menilai bahwa ini adalah A yang dialami oleh pengarang. Padahal dia bukan langsung seperti itu ya, tidak.
Karena kita tidak boleh juga melupakan teori awal bahwa karya sastra itu mimetis, tiruan gitu loh. Cuman memang ini adalah kelemahan utama yang dialami oleh pendekatan ekspresif. Padahal di kita akan selalu muncul bahwa realita yang ada di dalam karya sastra ini adalah realita yang dialami oleh sastrawan gitu. Kesedihan yang muncul dalam puisi itu adalah kesedihan yang dialami sastrawan gitu. Kadang seperti itu penilaiannya, judgement di awal mesti seperti itu. Tapi bisa saja salah kan? Karena ia tidak dipungkiri, kadang namanya sastrawan mencipta sebuah karya sastra itu kan bergantung sama pasar. Pasar lagi senangnya seperti apa? Itu yang ia ciptakan. Ia bentuk. Gitu. Jadi makanya jangan langsung, ya kok kata orang Jawanya don't judge a book from the cover ya, from its cover. Salah, bahasa Inggrisnya kacau ya. Iya, dosen bahasa Indonesia Pak. Jangan menilai seseorang dari sampulnya ya. Itu ekspresif. Berikutnya kita akan masuk ke pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan objektif. Berfokus pada kualitas intrinsik sebuah karya sastra. Ini yang sering dan akan menjadi favorit teman-teman dalam menganalisis karya sastra. Umumnya ya, ketika mengambil karya sastra sebagai fokus dari teman-teman ketika menuliskan skripsi, biasanya akan ini lari ke sini. Objektif, mimetis, objektif, mimetis. Bagaimana pragmatik dengan ekspresif? Jarang, ribet. Oke, kita fokus ke objektif. Ethiu pun masih berkata bahwa membongkar dan memaparkan cermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan maksud menyeluruh. Panjang bener ya kalimatnya. Artinya apa? Secara ringkas seperti ini. Ketika kalian membaca karya sastra dan ingin memaknainya, maka kalian harus merusak dulu fondasinya. Kalian analisis fondasinya tersebut, apa yang muncul dan apa yang ditampilkan oleh fondasi dari karya sastra tersebut. Fondasinya seperti apa? Ya unsur-unsur intrinsik yang ada dalam karya sastra itu. Baik berupa plot, alur, tokoh, penokohan, itu yang akan kalian analisis melalui pendekatan objektif ini. Dicari mana yang ingin kalian bahas, nah tampil di mana, muncul di mana yang ingin kalian bahas tersebut. Misal kalian ingin berbicara tentang optimisme karakter A gitu, nah, kata-kata atau representasi optimisme ini muncul dalam hal yang di mana, apakah dalam penuturan tokoh penokohannya seperti itu, pendeskripsiannya tinggal dikupas habis nantinya. Baik itu di karya sastra berupa novel atau puisi ya, terserah, bebas. Objektif ini pasti akan dikembangkan oleh formalis Rusia, karena formalis Rusia itu merupakan titik balik dari kritikus sastra ya. Karena kala itu, kaum formalis itu ingin membebaskan sastra dari kungkungan dari kungkungan itu apa sih ya? Membebaskan sastra dari jerat ataupun keterkaitan dari ilmu-ilmu yang lainnya. Maka sastra itu bisa bicara sendiri seperti itu. Nah, bicara sendiri seperti apa ya? Lewat karya-karya unsur intrinsiknya tadi. Tujuannya adalah fokus pada kualitas intrinsik karya sastra, bukan pada hubungan karya dengan penulis dan waktu di mana ia ditulis. Jadi nggak peduli namanya objektif ini bicara tentang ekspresif tadi, apa yang disampaikan si pengarang gitu, kapan ini karya ditulis, nggak peduli, karena fokusnya kepada karyanya itu sendiri gitu. Apa yang ditemukan dalam karya itu gitu. Bahwa yang ditemukan adalah kumpulan majas-majas yang indah dalam sebuah puisi tersebut. Ya, fokusnya kepada karya itu sendiri gitu, tidak lain dan tidak bukan. Lalu berikutnya, pengaruh karya sastra terhadap pembaca. Lalu produk sastra mandiri, objek otonom dunia dalam dirinya sendiri. Jadi fokus kepada karya sastranya. Karya sastra itu sendiri. Kenal
Kenal nggak? Pasti kenal lah ya. Kalau misalnya tidak kenal, mungkin bukan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sapardi Djoko Darmano, yang fana adalah waktu. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari. Kita lupa untuk apa. Tapi, yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Pendekatan objektif akan melihat puisi ini secara intrinsiknya. Bagaimana permainan rimanya, bagaimana penggunaan majasnya, metaforanya, gitu. Itu yang akan difokuskan kepada pendekatan objektif. Maka, pemaknaan yang fana adalah waktu berfokus kepada intrinsik dari puisi ini sendiri. Gitu, teman-teman. Lalu peran kritikus seperti apa? Harus menganalisis dan menilai hanya dengan kriteria intrinsiknya saja, seperti kompleksitas, koherensi, keseimbangan, integritas, dan keterkaitannya dengan elemen-elemen komponennya. Maka kita ketika bicara tentang rima, lalu kita bicara tentang majasnya, gaya bahasanya, ya fokusnya di situ saja, tidak perlu lari-lari. Bagaimana si Sapardi menciptakan puisi ini? Tidak perlu. Kapan puisi diciptakan? Nggak perlu. Fokus kepada tulisan yang kalian lihat ini. Yang fana adalah waktu sampai kita abadi. Kalian lihat apa yang menarik. Oh, permainan rimanya bisa saja tidak umum seperti itu. Ya monggo gitu. Fokus. Karena tidak ada benar dan salah dalam sebuah karya sastra. Ketika kalian menemukan analisis yang menarik dan menurut kalian tidak biasa, ya kemukakan. Itulah sastra. 1 tambah 1 bukan berarti 2. Bebas nilainya. Ini bukan eksak kok. Bukan ilmu pasti. Yang penting, ketika kalian menjelaskan bahwa 1 tambah 1 3, ya buktikan dengan penemuan kalian. Itu adalah objektivitas. Namun, ini adalah kelemahan dari objektif, tidak berdasar teori sastra yang lengkap dan tepat, karya sastra tidak diteliti secara asing, ada struktur yang objektif pada karya sastra makin disangsikan. Sementara itu peran pembaca selaku pemberi makna dalam interpretasi karya sastra makin ditonjolkan, menghilangkan konteks dan fungsi dan kehilangan relevansi. Ini adalah pendekatan objektif. Oke, terakhir. Sebagai simpulan. Orientasi kritik sastra M.H. Abrams menyatakan bahwa esai merupakan pengantar terbaik untuk studi kritik modern. Jadi ketika kalian menilai sebuah karya sastra, tuliskan dan kemukakan melalui esai. Abrams dengan jelas mengidentifikasi dirinya sebagai ahli teori kritis dan bukan sebagai filsuf, psikolog, atau ilmuwan. Menurut Abrams, tujuan dan fungsi teori kritis bukanlah untuk menemukan beberapa kebenaran yang dapat diverifikasi, tetapi untuk menetapkan prinsip-prinsip yang memungkinkan kita untuk membenarkan, mengatur, mengklarifikasi interpretasi dan penilaian estetika. Yang tadi dibilang, tidak ada benar salah, tapi kita hanya memberikan analisis terkait dengan bagaimana intrinsiknya, bagaimana dengan korelasi-korelasi yang lain. Lalu Abrams pun menganalisis penemuan kritik secara tematis, kronologis, historis, dan kritis. Dan ia memenangkan tempat khusus bagi dirinya dalam genre kritik sastra. Oke, itu adalah laporan terakhir dari orientasi kritik sastra M.H. Abrams. Dengan berakhirnya materi tadi, maka ini adalah sesi akhir dari teori sastra modern sesi ketiga atau pertemuan ketiga. Terima kasih buat teman-teman atas kesetiaan dan kesediaannya dalam menyimak materi ini. Pesan sponsor. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan menggunakan air mengalir, menggunakan sabun, gunakan masker, tidak berkerumun, dan jaga jarak. Oke, setelah pesan sponsor tadi, sekarang teman-teman sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan mimetis. Nah, keempat pendekatan ini tidak ada yang tidak baik, semuanya baik dan tidak ada yang buruk, ya. Tapi saya ingin bertanya kepada teman-teman, jika Anda sebagai
mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sedang berada di jalur akhir jelang penulisan skripsi, Anda merupakan seorang mahasiswa yang memilih peminatan sastra, dari empat pendekatan tadi, mana yang akan Anda pilih sebagai opsi untuk menelaah hasil skripsi kalian? Misalkan ya, posisikan Anda sebagai mahasiswa tingkat akhir. Silakan tuliskan komentar pendapat Anda di forum diskusi. Jangan lupa kalau misalnya ada kebingungan, nanyain di kolom komentar. Oke, terima kasih, salam sehat. Bertemu lagi di sesi keempat atau pertemuan keempat. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas kesediaan menyaksikan video ini. Salam sehat dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.